pada ke rumah ya kan ya, ngerjain tugas bareng-bareng. Terus kebiasaan lah teman-teman kampus gue yang dulu tuh suka nginep ya kan di rumah gue. Iya, nginepnya tuh tiap hari cuy, kayak kos-kosan rumah gue. Iya, rame terus ya kan. Iya. Terus ada teman gue ya gitu deh, dia nih apa ya, berani ya anaknya nih, cuman dia nggak tahu waktu gitu ya kan ya. Dia main gitar di depan ruang tamu rumah gua. Nah pas main gitar, dia main gitar tuh udah jam 1 malam. Ya lagi juga malam-malam main gitar ya. Terus dia nih ya, teman gue ini ngeliat ke arah kanan kan, ke arah kanan gue nih. Kanan tuh tempat jemuran. Ya. Ya. Ternyata di situ dia diliatin sama orang tinggi gede, hitam, matanya merah. Iya. Genderuwo. Gue lagi ngerjain tugas di ruang tamu ya. Kan gue kan suka sampai malam tuh. Pada waktu itu sih gue nggak takutin, cuman orang yang lewat di samping rumah gue. Kalau gue lagi ngerjain tugas di ruang tamu ya, kan gue kan suka sampai malam tuh. Pada waktu itu sih gue nggak takutin, cuman orang yang lewat di samping rumah gue, jadi jalanan itu kan lampunya rusak terus ya, dikasih lampu jalan mati. Bener, nggak pernah bener ya? Iya. Nih orang nih ya, setiap lewat situ ya motornya mati. Iya. Terus kan karena rumah gue kan, ya maksudnya apa ya, denger gitu. Karena pinggir jalan ya, denger suara orang naik motor itu ngomong, anjir, setiap gue lewat sini motor gue mati mulu ya. Tahu deh ada apanya tahu nih sini gitu. Tapi emang bukan ada apa, memang ada apa-apanya di situ karena dulu karena ada orang yang ngerti, orang ya di satu komplek rumah gue juga suka ngomong kalau di samping rumah gue tuh ada anak kecil iseng, kan jalan tuh jalan gede. Nah di situ anak kecil itu tuh suka lari-lari, suka ngisengin orang yang lewat di jalan situ. Jadi emang ada di situ tuh, memang ada. Pokoknya dia suka iseng lah. Intinya tuh mereka tuh suka ngisengin orang-orang yang lewat di depan di samping rumah gue itu. Nggak tahu kenapa ya, mungkin karena bocah kali ya. Bocah suka ngisengin orang kan kayak seneng gitu kan. Terus udah kayaknya. Ya udah gue di rumah kayaknya udah. Sudah banyak, cuma dia lupa mungkin. Ya udah gue bakal ngelanjutin cerita apa yang abang gue ituin ceritain. Sebelumnya tuh memang apa ya, kita tuh suka sama ini di kamar mandi nih, kita nih mau wudu kan ya. Kebetulan gue males tuh kalau gue lagi datang, takutnya gue nggak mau di kamar mandi yang belakang. Ya gue di kamar mandi nyokap gue kan ya, kita nih sama-sama mau wudu kan, gantian. Nah kebetulan lu yang denger ya sama mama ya, di pintu tuh ada yang garut-garut. Oh iya gini. Jadi ke pintu kamar mandi gue itu seng, apa? Yang tahu kan lu apa sih pintu seng gitu kan ya? Aluminium, pintu aluminium. Aluminium yang ada kacanya itu tuh gini, krek gini. Tapi bunyi aluminium ya, contohnya kayak gitu doang, kayak gitu. Itu bunyi real demi Allah. Oh iya, gue pengen nyampein bahwa cerita gue sama abang gue itu cerita real ya, cerita real bener-bener terjadi di kehidupan gue dan abang gue. Ini nggak ada tipu, nggak ada fake, pokoknya bener-bener terjadi di dalam kehidupan gue dan abang gue. Iya kan ya? Iya, teman gue nih ya, kalau nginep di rumah gue, walaupun udah gede-gede ya, udah mau pada lulus nih, pasti takut. Kalau mau kencing nih ke belakang nih, kamar mandi belakang, bareng-bareng. Iya, minta anterin padahal ya Allah. Saking bener-bener angker, seriusan. Iya. Gue nggak bohong. Padahal maksudnya nggak gede-gede banget gitu. Dari ruang tamu yang dia tidurin ke kamar mandi belakang gue mah nggak jauh cuy, deket banget. Iya kan ya, nggak ada pindahan sekali. Ya tapi kan maksudnya nggak kayak rumah jauh banget gitu kan. Agak, bukan kayak rumah di desa juga. Kamar mandinya di luar ya kan. Iya, kita ya kalau ngeliat boker lari dulu itu. Nggak, tapi memang di belakang itu, di rumah gue yang dulu itu, yang di belakangnya itu memang horor mas ya. Itu serem banget. Suka. Temen gue cuma satu doang yang memberani mah. Sisanya penakut semua. Tapi memang bukan ada. karena dia nyari penakut gitu, enggak. Karena mereka setiap main di rumah gue itu selalu ditakutin. Entah itu didengerin suara, entah itu diliatin. Padahal awal datang mereka nggak punya rasa takut apa-apa, biasa aja gitu ya kan ya. Cuman karena udah biasa kali ya, jadi mereka nih sering banget dah nginep dah sampai seminggu 2 minggu. Iya, gitu. Pokoknya udah kayak kosan dah rumah gue. Beneran itu.
Dan ini kita pindah tempat lagi karena kemarin pas kita cerita di sana rada aneh, jadi kita balik lagi ke sini. Iya, karena waktu kemarin bikin video di kamar sono ya lampunya tuh terang redup. Padahal itu bukan efek laptop ya, bukan efek laptop. Dan laptop gue itu benar-benar nyala mulu, nggak dimain-mainin gelap terang gitu, enggak. Tapi memang itu pas gue kalau di kamar sana terus merinding juga kita kemarin. Yaudah itu ntar next rumah selanjutnya. Ini rumah kita yang dulu ya. Yeah. Kalau di sini juga banyak juga. Nah terus kalau di sini itu nggak seberapa parah kayak di sono. Ini mah karena rumah gue yang di sono itu hampir berapa persen hantunya itu kiriman semua. Iya betul, itu yang itu buat apa ya? Semenjak kita balik dari Lampung ya. Iya dari. Kebetulan kan bokap gue. Ya pokoknya mending lah. Udah pokoknya mendingan. Terus ada yang nggak tahu, ada yang ngirim, nggak tahu apa, banyak dikirimin orang di rumah gue itu. Terus selain banyak setannya juga, rumahnya pun bawa sial cuy. Tapi nanti aja, kalau yang sial gue ceritain belakangan. Nah ini gue ceritain dulu yang serem-seremnya ya. Jadi selain teman-teman abang gue, selain temen bokap gue yang kemarin udah gue ceritain diliatin genderuwo di atas rumah gue, selain sama ini gue ada lagi nih. Ada orang ya mau bertamu ke rumah gue, padahal rumah gue tuh siang hari tuh kosong. Gue kuliah, lu kuliah juga, terus nyokap gue pergi juga, bokap gue kerja ya kan. Ada orang nih datang ya kan ya. Siapa? Assalamualaikum, nggak tahu orang gitu. Ya temen mama kan ya, apa siapa tahu gak? Yes. Dia manggil, tapi ada orang nongol dari jendela. Iya, gue inget tuh siapa ya? Aduh namanya. Lupa gue. Lupa. Oh, paman. Paman siapa? Iya, pamannya itu pamannya mbak gua. Terus? Ya bilang, terus nggak lama nyokap gua datang. Oh iya, ada apa pak? Oh iya bu, kok ibu baru datang dari mana bu? Berarti yang tadi saya lihat siapa ya? Jadi bener ya. Iya. Orangnya ngintip cuy dari jendela gua padahal siang, iya kan ya? Iya, di rumah gua mah ya, lu mau siang, mau malam, mau pagi, mau subuh, mau kita nih ya, padahal nih berdua nih sering banget baca Al-Quran. Ngaji terus katanya rumah di ngajiin segala macam, setannya hilang, tetep aja. Beneran emang setan apa aja ada. Gue diimpiin kuntilanak ya, tapi real ini di mimpi gue nih ya, gue dikejar-kejar kuntilanak tuh ya di rumah gue sendiri. Iya. Kuntilanaknya nyata ya, kata gue ngomong sesumbar itu kayak yang kemarin tuh. Beneran ini, gue nggak bohong. Wah, kalau udah gue cokul tuh rumah kampret. Bener, itu di rumah gue itu paling sering tuh diliatinnya kayak berupa jin gitu. Paling sering orang diliatin di rumah gue tuh kayak berupa gitu. Jadi ya itu salah satunya pamannya mbak gue yang kerja di sana kan, dia pengen nyambangi tuh, datengin ya, maksa mengunjungi mbak gue, ponakannya di rumah gue kan. Nah kebetulan mbak gue sama nyokap gue itu lagi keluar, tapi Nah, halo, sorry nih. Tiba-tiba kameranya nih mati. Serius, sumpah demi Allah. Setiap bikin cerita horor ada aja gangguannya gitu. Ini nggak fake ya, ini nggak tipu-tipu, ini nggak gimmick, ini nggak settingan, ini nggak semuanya, pokoknya nggak. Ini benar-benar terjadi. Tiba-tiba kamera gue mati sendiri. Oke, lanjutin. Yang tadi tuh sampai pamannya mbak gue ya, paman Ai ya. Jadi pamannya Ai tuh datang, kebetulan tuh pagar rumah gue nggak ditutup, nggak digembok. Nah otomatis kan orang bisa masuk. Gembok bego. Emang digembok orang apa? Pada keluar semua, lu gimana rumah kagak digembok? Oh iya, yang nggak digembok. Digembok. Kita tuh nggak pakai plastik tuh, nggak pagernya. Iya, nggak pakai fiberglass. Fiberglass namanya. Iya fiber lah. Iya fiber lah, itu gue nggak tahu namanya apa. Masa rumah kagak ada orangnya, kagak digembok? Tapi kan dulu ya digembok. Tapi kelihatan gitu, maksudnya kan pagar gue tuh kayak ada sekatnya gitu, jadi kelihatan ada bolong. Nah kebetulan di dalam rumah gue tuh kan deket lah jendela sama itunya, nggak deket banget sih, lumayan jauh lah, maksudnya sedang. Tiba-tiba pas dipanggil-panggil assalamualaikum,
lama tuh dia udah lama, tiba-tiba nggak lama tiba-tiba ada yang ngintip dari dalam gini, set dibuka bener-bener dibuka cewek yang ngintip. Pas udah gitu di rumah itu nggak ada orang sama sekali. Gua kuliah, abang gua kuliah, bokap gua kerja, nyokap sama mbak gue yang pamannya datang itu dia juga lagi pergi. Kata dia, wah kok ada orangnya, kok nggak dibukain, dalam hatinya dia gitu kan, kok ada orangnya kok tapi gue nggak dibukain sih. Terus tiba-tiba nggak lama nyokap gue datang sama ponakannya dia, datang seret. Loh ibu nggak ada, ibu bukan ada di dalam ya? Loh enggak, saya baru datang. Nah terus tadi siapa? Oke, sorry banget cuy. Kemarin kita sempet nyetop videonya soalnya ada gangguan. 2 kali kamera gue mati sendiri ya. Iya. 2 kali kamera gue mati sendiri. Akhirnya gue nggak ngelanjutin ceritanya karena gue sama bang gue sendiri ketakutan. Jadi yaudahlah, daripada ntar tambah bahaya buat kita berdua, lebih baik kita stop, kita udahan aja. Jadi kemarin itu gue sempet stop ceritanya tuh sampai di pamannya mbak gue. Jadi ini gue bakal lanjutin cerita yang kemarin, cuma gue sekarang ini pindah tempat cuy, nggak di tempat yang kemarin. Karena di sono kita 2 kali mas ya. Iya, 2 kali diganggu 2 kali mati kameranya. Mati 2 kali mati tiba-tiba. Gitu. Nah iya benar. Biasanya kagak pernah mati sendiri ya, ini sampai 2 kali mati sendiri. Terus gue kira kan panas berlebihan gitu ya, pas gue pegang ternyata iya, pas kita pegang nggak panas banget, nggak panas lah pokoknya. Itu ruangan kerja kita ya. Iya, padahal enakan di sono, cuma ya udahlah kita pindah aja nyari yang aman. Terus kita juga kemarin kita udahan, kita nggak mau ngelanjutin karena takut ada yang lebih parah lagi. Oke, sekarang gue bakal ngelanjutin sama bang gue cerita yang mengenai paman gue itu. Pas sudah pamannya mbak gua, pamannya mbak gua yang kerja di rumah gua dulu. Jadi dia tuh pas sudah sampai di rumah gua, nyokap gua datang, dia kaget, lah kok ibu ada di luar, sedangkan dia ngelihat orang di dalam rumah gua. Pas dia buka itu, dia ada yang pas dia manggil dia ada yang ngintip dari dalam. Jadi tuh hordengnya tuh kebuka gini, seret. Dia lihat ada cewek di dalam rumah gue, sedangkan nggak lama nyokap gue datang sama ponakannya dia. Datang pas dia lihat, loh ya, dia kaget. Iya dia kaget kan ya, kok ibu baru datang, ternyata yang di dalam tuh siapa. Nah ya nggak tahu yang di dalam cewek itu siapa. Iya, terus kata nyokap gue juga nggak ada siapa. Di dalam rumah gue kagak ada siapa-siapa, jadi kosong ya. Itu nggak tahu sih apa yang ada yang dia lihat. Pokoknya yang dia tuh cewek ngintip dari balik hordeng, terus dia ngeliat benar-benar real cewek. Ya udah gitu nyokap gue dateng, ya nggak tahu ceweknya tuh cewek berupa apa, gue nggak ngerti. Nah terus lanjut lagi, selain yang pamannya mbak gue itu ada lagi. Jadi pas kan mbak gue yang ini nih, yang mbak gue yang punya paman ini, dia punya cowok, punya pacarnya tuh setiap malam tuh ngapelin kan ke rumah gue. Nah terus nggak lama berapa kali ke rumah gue, dia tuh duduk di teras, tiba-tiba cerita sama gue, sama lo ada nggak sih lo yang ada. Si itu dia cerita ada pacarnya Ai yang cerita ada itu Mbak Kunti terbang dari rumah belakang ke kamar mandi kita yang belakang. Ada nggak lo? Nggak ada ya? Mungkin dia kuliah, dia cerita sama gue, katanya mbak saya ngelihat ya ada yang terbang gitu, putih-putih, rambutnya panjang, dari belakang rumah gue ke kamar mandi gue. Wah kata gue, siapa om? Kan gue tanya, siapa om? Nggak tahu, pokoknya saya lihat pas saya mau kesini, pas mau ngapelin mbak gue, pas saya mau kesini saya ngelihat ada putih-putih terbang dari rumah belakang ke kamar mandinya mbak, kayaknya di belakang. Waduh anjir, gue takut kan ya, tapi gue nggak mau. Itu kejadiannya jam berapa? Malam cuy, abis isa dia ngapel si Ai kan. Dia ngapel Ai, ya udahlah, gue kira ya udahlah nggak usah, ya paling ya iseng-iseng doang paling ya. Gue juga nggak tahu lagi dah itu apaan yang dia lihat. Pokoknya ada yang terbang aja dari rumah belakang ke rumah gue. Terus
lanjutin lagi setelah yang udah diliatin pacarnya mbak gue. Terus ada lagi si siapa, aduh lupa gue, aduh siapa ya, temennya mama kan. iya, oh iya, oh ntar lu, sebelum lanjut yang ke temen nyokap gue, yang mbak yang diceritain abang gue yang dia cerita ganggang pintu gerak-gerak Yusama, itu tuh pernah kesurupan cuy di sana. Itu pembantu Iya, yang udah lama ya? udah lama, udah ber-12 tahun lah. Dia pernah kesurupan di rumah gue yang dulu. Dia tuh maghrib tidur sama nyokap gue udah diingetin, kamu jangan tidur maghrib nggak boleh. Tapi dia ngeluh kan, aduh pinggangku sakit bu, pinggang belakangku sakit bu, pinggang belakangku sakit. Ya udahlah, akhirnya ya udah deh, dibiarin tidur kan sama nyokap gue. Habis selesai azan maghrib, nggak lama dia nangis dari kamar belakang tuh pindah ke depan, ke ruang tamu kan, ke ruang keluarga pindah dia, nangis, bu sakit, ngeluhnya pinggangnya dia yang sakit, aduh sakit. Gue kira sama nyokap gue tuh biasa aja ya, gue kira sakit pinggang biasa kan, nggak taunya cuy.